Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di pagi ini kita lanjutkan pembahasan fikih kita dari kajian yang biasa kita lakukan. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab tentang sholat. Bab tentang sholat. Penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah menyebutkan ta'rifus shalah, pengertian tentang sholat. Lughatan, secara bahasa maknanya adalah ad-du'a atau berdoa. Wa sumiyatis shalatu syar'iyyah listimaliha alaihi, disebut dengan doa karena memang isi sholat itu sebenarnya adalah berdoa. Tapi menurut pengertian agama, sholat itu artinya at-ta'abbud lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ma'aniyati bisyara'itin maksusatin. Salat adalah salah satu bentuk peribadatan yang ditujukan kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan anggota badan yang sudah dimaklumi, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Bersama dengan sholat ini harus ada niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini sholat. Kemudian manzilatu fiddin, bagaimana kedudukan sholat di dalam agama. As-salatu aqidul furudi ba'da syahadataini wa afdaluha. Sholat termasuk perkara kewajiban yang ditekankan setelah syahadatain, bahkan dia merupakan perkara paling utamanya. Wa ahadu arkanil Islam, dan sholat ini Bapak merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa Nabi SAW itu bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibina di atas 5 perkara.
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Lalu kata beliau, yang kedua adalah menegakkan salat. Wa ita'iz zakah. Yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wal haji, dan yang kelima adalah haji. Sehingga ini membuktikan bahwa perkara salat bukan perkara yang remeh. Dia salah satu rukun di antara rukun Islam yang ada. Kemudian orang yang meninggalkan sholat ini memiliki hukum yang berat di dalam Islam. Orang yang meninggalkan sholat itu imma ayyatrukaha jahidan li fardiyatiha munkiran li wujubiha, wa imma ayyatrukaha tahawunan wa kasalan, wa huwa maqirun bi wujubiha alaihi. Orang yang meninggalkan sholat itu bisa jadi dia tinggalkan karena dia membenci, mengingkari tentang kewajibannya, atau kemungkinan dia meninggalkan sholat karena malas, meremehkan, dan dia menganggap sholat itu tetap wajib. Nah, para ulama menjelaskan tarikus sholat juhudan, orang yang meninggalkan sholat dengan memerangi sholat, menolak untuk sholat, menganggap sholat itu nggak wajib, fahuwa kafirun murtadun bi ijma'il muslimin. Dihukumi kafir, keluar dari agama Islam berdasarkan kesepakatannya kaum muslimin. Fa wa istatibu al-imam, pemimpin kaum muslimin wajib meminta dia bertobat. Fa in taba, kalau dia tobat selesai masalahnya. Wa illa qatalahu biriddah. Tapi kalau dia nggak mau tobat, nggak kembali mau sholat, orang ini dibunuh karena dianggap murtad. Yang melakukannya siapa, Pak? Umarah, ya, pemimpin, bukan pribadi-pribadi masing-masing, bukan. Kemudian karena dia murtad, wa yatarattabu alaihi jami'a ahkam al-murtadin, berlaku baginya berbagai macam hukuman bagi orang yang murtad. Hada idza kana qad nasara bainal muslimin. Ini kalau dia hidup di antara kaum muslimin. Fa in kana qaribul ahdi bil islami aw nasa bi badiyatin ba'idatin minal muslimin bihaitsu yajuz ayyafi alaihi wujubiha fa yukaffiru bi mujarradi al-juhdi. Bal na'rifu bi wujubiha. Jadi kalau orang itu tinggal di sekeliling kaum muslimin, dia tahu orang Islam itu harus sholat, kemudian dia menolak kewajiban sholat, dia dikafirkan. Tapi kalau dia tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin, di hutan-hutan, disuruh sholat dia nggak mau, menolak sholat karena kebodohannya, ketidaktahuannya tentang wajibnya sholat, itu belum boleh dikafirkan. Kita harus berikan kepadanya penjelasan, keterangan tentang wajibnya sholat diajarkan kepadanya sampai dia paham kalau sholat itu wajib, dan kemudian dia tetap tinggalkan, baru dihukumi apa? Keluar dari Islam. Yang kedua, tarikus sholat takasuran wa ta'awunan min ghairi juhdiha. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, menganggap remeh, bukan karena membenci atau memerangi sholat itu. La yaktaliful muslimuna anna tarka salatil mafruḍah 'amdan min ghairi udrin syar'iyyin min a'dhamid dzunub wa akbaril kaba'ir. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur syar'i, berarti dia melakukan sebuah dosa besar yang paling besar. Salah satu di antara dosa besar yang paling besar maksudnya.
Wa anna ismahu indallahi a'dham min ismi qatli nafsi. Meninggalkan sholat itu dosanya di sisi Allah lebih besar dibandingkan membunuh jiwa. Wa ahdil amwal, dibandingkan merampas harta. Wa min ismi zina, lebih berat dosanya dibandingkan berbuat zina daripada mencuri. Wa syurbil khamri, minum khamr. Orang yang meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dari semua yang kita sebutkan ini, Bapak. Wa anna muta'arradun li uqubatillahi wa sukhtihi wa ghuzyihi fid dunya wal akhirah. Nah, orang seperti ini terancam dengan siksa yang datang dari Allah, murkanya Allah tabaraka wa taala, bukan hanya di akhirat, di dunianya pun dia akan dapatkan itu. Nah, kemudian ulama kita berbeda pendapat. Gimana hukumnya orang ini yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan ini? Sepakat ini dosa besar. Tapi orang yang meninggalkannya dihukumi apa? Ulama berbeda pendapat. Satu berpendapat annau fasik, asun, murtakibun li kabiratin, walaysa bikafir. Dia dianggap orang yang fasik, berbuat maksiat dan pelaku dosa besar. Ya? Dan dia tidak dikafirkan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan dari kalangan para ulama. Ini mazhab yang dipilih oleh Imam As-Sawri, Imam Abu Hanifah, dan pengikutnya. Juga pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i yang paling masyhur darinya. Dan juga Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari dua riwayat yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Mereka berpendapat tidak kafir. Pendapat yang kedua, annahu kafirun kharijun min millatil Islam. Dia dihukumi sudah kafir, keluar dari agama Islam ini. Ini mazhabnya Sa'id bin Jabir dan yang dipilih oleh Imam Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Ishaq ibn Rahawai. Dan pendapat ini pendapat yang paling benar dari pendapat Imam Ahmad yang dua itu. Dan salah satu dari dua pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Walhasil mereka mengatakan hukumnya kafir. Mari kita lihat dalilnya masing-masing. Yang mengatakan tidak kafir, mereka berkata qad sabata lahu hukmul Islam bidukhuli fihi. Karena orang itu sudah terbukti dengan nyata, dengan pasti dia masuk Islam. Berarti hukum asalnya Muslim. Fala nukharriju anhu illa biyaqinin. Jadi karena kita yakin dia itu masuk Islam secara zahirnya telah tetap sebagai Muslim, kita nggak boleh mengeluarkan orang ini dari lingkup Islam kecuali dengan sesuatu yang juga meyakinkan. Nah, di antaranya kata mereka dalilnya adalah al-adillatul lati tufidu anna Allah Ta'ala yaghfiru jami'ad dzunub 'ada syirk. Banyak ayat yang menyebutkan Allah itu mengampuni segala macam dosa. Dosa apapun akan diampuni oleh Allah kecuali berbuat syirik. Berarti pendalilannya kalau begitu orang meninggalkan sholat karena malas juga akan diampuni oleh Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu Dia tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ia ampuni dosa selain daripada syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, kata mereka, fatariku sholat dakhilu tahtal masyiah falaysa bikafir. Kalau begitu, orang yang meninggalkan sholat dia masuk dalam kategori yang dimaafkan, di bawah kehendak Allah Ta'ala, maksudnya di bawah kehendaknya Allah Ta'ala, bukan termasuk golongan yang kafir. Tapi kelompok yang mengatakan enggak, yang meninggalkan sholat dengan sengaja maupun tidak, dengan meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun karena sebab malas, kalaupun dia mengakui sholat itu hukumnya wajib, dia kafir. Kata mereka, bi annal ayat la tunafiya kufru tarikis sholat, kufru tarikis sholat. Ayat ini tidak memalingkan, tidak menghilangkan hukum kafirnya orang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan
inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya yang membedakan seorang lelaki dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi seolah-olah hadis ini mengatakan kalau orang meninggalkan sholat itu sudah berbuat syirik. Kalau orang meninggalkan sholat itu sudah berbuat syirik. Fayakunu tarikus sholat dakhilan fi umumil ayat. Min jihati dalalah ala anna dzalika mimma la yaghfirullah ta'ala. Jadi justru orang yang meninggalkan sholat itu sesuai dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana kita mengetahui orang itu menyekutukan Allah atau tidak? Kata orang yang mengkafirkan, dilihat dari ucapan Nabi. Nabi berkata, yang membedakan lelaki itu dengan kesyirikan dan kekafiran dengan keislaman adalah meninggalkan sholat. Berarti kalau dia meninggalkan sholat, ya dia itu musyrik, ya dia itu kan kafir. Begitu katanya. Ini pendalilan yang mengatakan meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir. Yang kedua, alasan orang yang mengatakan tidak mengkafirkan itu al-adillatul lati tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa lam yastaratus shalat. Beberapa riwayat yang menyebutkan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Enggak disyaratkan dalam ucapan itu harus salat. Karena bisa jadi orang baru masuk Islam mengucapkan syahadat kemudian apa? Meninggal belum sempat mengerjakan salat. Walaupun sudah datang waktu duhur, dia belum sempat duhur gitu. Wa min dzalika misalnya hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa haramahu 'alan nar." Tidak seorang pun dari hamba yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, melainkan Allah mengharamkannya atas neraka. Maksudnya dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau dia disiksa nggak akan kekal dalam neraka. Berarti bukan kafir, gitu maksudnya. Dari lainnya riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ubadah bin Samit bahwa Nabi SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa ruhum minhu wal jannah wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana minal amali." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang boleh diibadahi kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan barang siapa mengaku Isa adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah, Isa adalah kalimatnya Allah yang Allah letakkan bagi ibunda Maryam dan ruh yang datang darinya, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga ala makana minal amal, sesuai dengan amal yang telah dia lakukan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka di sini juga menguatkan bahwa kalau orang sholat, kalau orang meninggalkan sholat bukan karena sebab dia itu mengingkari kewajibannya, tapi karena malas. Padahal di sini ya dia masih dianggap sebagai seorang apa? Muslim. Bahkan dalam hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud nomor 3116, kata Nabi dari Mu'ad bin Jabal, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, di hadis yang lainnya dikeluarkan hadis tersebut oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Utban bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Allah haramkan terhadap neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap dengan ucapannya itu wajahnya Allah. Qalu, kata para ulama, "Falam istatu shalat linajati minan nar wa dukhulil jannah." Di sini tidak disebutkan adanya
persyaratan harus sholat kalau mau masuk surga, selamat dari api neraka. Tapi Nabi hanya menyebutkan mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajahnya Allah Ta'ala. Nah, bagaimana jawaban orang yang mengatakan kafir? Bi'anna hadhihi nususa wa ma fi makna ala qismaini imma amun mahsusun bil ahadits dalati ala kufri tariki shalah wa imma mutlaqun muqayyadatun bima la yumkinu ma'a tarkus shalah kama huwa wadin fi qawli yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalil-dalil yang dibacakan oleh pendapat yang tadi itu mengatakan tidak kafir itu, dia tidak akan keluar dari dua perkara. Pertama, dalilnya biasanya umum. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ini dalil umum. Harus ada dalil yang mengkhususkan. Yang mengkhususkan adalah dalil yang mengatakan beda antara orang yang syirik dengan orang yang kafir adalah meninggalkan. Ini dalil yang mengkhususkan. Atau dalilnya dalil yang mutlak. Mutlak itu sifatnya terbuka lebar. Nah, ini harus ada dalil yang muqayyad, mengikatnya. Nah, ternyata ada dalil yang mengikat. Ucapan Nabi yang mengatakan yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia mengharapkan dengan ucapannya itu adalah wajahnya Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya sidqan min qalbi. Ucapannya itu jujur datang dari hatinya. Nah, ini memberi faedah. Ya, mengucapkan syahadat kalau dia nggak jujur, yang nggak manfaat. Salah satu bukti kejujurannya itu adalah mengerjakan sholat. Begitu alasannya. Ini pendapatnya sama-sama kuat nih. Alasan yang ketiga bagi orang yang mengatakan tidak kafir, Allah Ta'ala yukharriju minan nari man lam ya'mal khairan qat. Allah akan mengeluarkan dari neraka seseorang yang tidak punya amalan sedikit pun kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Hadis dari Abu Sa'id dalam bab tentang syafaat. Setelah beliau menyebutkan syafaatnya orang yang beriman kepada saudaranya sama mukmin, lalu mengeluarkan mereka dari api neraka. Fayaqulun, mereka berkata, Rabbana qad akhrajna min amratina wa lam yaqaf fin nari ahadun fi khair. Qala summa yaqulullah syafi'tul malaika wa syafa'atil anbiya wa safa'al mu'minun wa baqi arhamur rahimin. Qala fayaqbidu qabdata minan nari nasan lam ya'malu lillahi khairan qad. Intinya, ketika nanti manusia itu sudah dikeluarkan dari api neraka, masuk dalam surga, lalu mereka berkata, tidak ada yang tersisa di neraka kecuali orang-orang yang tidak ada kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam, mengambil sekelompok manusia dari dalam surga, dalam neraka, dikeluarkan darinya. Ternyata orang-orang itu tidak punya amal apa-apa kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya tidak berbuat apa? Syirik. Dia tidak berbuat syirik. Walhasil, saudaraku kaum muslimin, dalil yang banyak ini menjelaskan ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan hukumnya fasik, tidak sampai apa? Kafir. Tidak sampai kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kuat dalam permasalahan ini, maka saya katakan dalam masalah ini wallahu alam bisawab, Bapak, ya kita bersikap hati-hati saja. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir, maka jangan tinggalkan sholat. Seandainya nggak kafir pun itu kan sudah melakukan dosa apa? Yang sangat besar. Nggak pantas kaum muslimin melakukan dosa yang sangat besar. Nah, kemudian pasal berikutnya, ta'limus shabi as-salata wa amarahu biha. Mengajarkan dan memerintahkan anak kecil sedari kecil untuk belajar sholat dan mengerjakan sholat. As-shabi wa in kana la tajibu alaihi sholat. Anak kecil itu Bapak, walaupun kita tahu tidak wajib baginya untuk mengerjakan sholat, maka yang wajib bagi orang tuanya adalah memerintahkan anak itu untuk sholat. Kewajiban bagi anaknya tidak sholat. Tidak ada. Kewajiban bagi anaknya tidak sholat itu tidak ada. Kewajiban anaknya untuk sholat tidak ada. Kalau dia tidak sholat tidak berdosa. Tapi orang tuanya wajib mengarahkan anaknya untuk sholat. Kata Nabi, muru sabiyya bis-sholati ibna sab'a sinin wa dribu 'alaiha ibna ashar.
Perintahkanlah anak kecil untuk sholat ketika usia 7 tahun. Pukul saja kalau dia mencapai usia 10 tahun. Itu kalau nggak mau sholat. Nah, pendalilannya begini, Bapak. Ya kalau seandainya anak kecil saja dipukul 10 tahun nggak mau sholat. Nah kalau orang dewasa nggak sholat dia apa kan? Nah, ya disuruh taubat gitu ya. Suruh taubat. Istrinya nggak mau sholat, suruh taubat, suruh sholat. Tetap dia nggak mau sholat, ya sudah berarti nggak baik. Jangan dipertahankan istri yang tidak mau sholat. Gimana maksud kalau suami yang nggak mau sholat, ya ini lebih parah. Pemimpin dalam rumah tangga kok nggak sholat. Maka istrinya menasihatinya. Datangkan orang lain yang bisa menasihati. Beri buku-buku yang menjelaskan tentang wajibnya sholat. Ternyata dia tetap aja nggak mau sholat, ya sama, nggak boleh mempertahankan rumah tangga yang orangnya nggak sholat. Kebaikan apa yang diperoleh pada diri orang yang tidak mengerjakan sholat? Kan nggak ada, Pak. Sholat saja kalau dia lalai celaka. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sholat. Kapan itu? Ketika mereka itu lalai di dalam sholatnya. Lah bagaimana yang nggak sholat? Gitu. Makanya sebagian para ulama itu berpendapat pasangan suami istri yang nggak sholat itu fasik pernikahannya. Istrinya sholat, suaminya nggak mau sholat, itu pernikahannya fasik, terpisahkan. Sebaliknya suami yang melihat istrinya tidak sholat, dia harus memisahkan darinya. Istrinya nggak mau sholat, dipisahkan. Suruh sholat. Dengan kata lain bahasanya disuruh apa gimana? Tasrih, disuruh menceraikan. Kalau istrinya tidak sholat. Kalau suaminya nggak sholat, tadi kan kalau istri nggak sholat diceraikan, Pak. Nah, kalau suami nggak sholat, istri nggak bisa menceraikan suaminya, gitu ya. Nah, tapi si istri menasihati suaminya. Kalau ternyata dia itu nggak mau juga suka, dia bisa mengajukan apa? Gugatan cerai. Apa namanya? Khulu. Khulu itu kalau suaminya tidak sholat. Faham tuh? Bisa sholat cuman bolong-bolong. Maghrib dan isya sholat, subuh enggak. Atau subuh aja sholat, lainnya enggak nih. Gimana harus dinasihati? Diberitahu meninggalkan satu sholat saja dosanya besar. Apalagi sampai banyak sholat yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berikutnya Bapak di sini menjelaskan beliau adadul faraid. Adadul faraid, jumlah sholat yang wajib. As-salawatul mafruḍah fil yawmi wal lailati khamsun. Jumlah sholat yang diwajibkan sehari semalam itu cuma 5. Adz-dzuhru wal 'ashru wal maghribu wal isya'u wal fajru. Ini saja. Telah tetap tentang kewajibannya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Dan dia termasuk perkara din yang tidak boleh ditinggalkan, mendesak untuk diketahui dan diamalkan. Mengingkarinya dengan juhud itu artinya menolak, membencinya, kufur. Tadi sudah kita terangkan alasannya. Abu Razin mengatakan khasama Nafi ibn al-Azraq ibn Abbas faqala hal tajidu salawatul khamsi fil Quran. Nafi pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, jadi sebuah perdebatan. Apakah kamu dapati dalam sebuah apakah kamu dapati sholat 5 waktu itu disebutkan dalam Al-Quran? Ada nggak wajib sholat 5 waktu itu maghrib, isya, subuh disebutkan dalam Quran? Kata Ibnu Abbas, na'am, iya ada. Summa qara'a alaihi, kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah Taala, fa subhanallahi hina tumsun. Bertasbih memuji Allah subhanallah ketika engkau berada pada sore hari. Yaitu sholat apa ini maksudnya, Pak? Maghrib. Wa hina tusbihun, dan bertasbihlah memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu berada di waktu subuh. Ini sholat apa ini? Fajar atau subuh. Wa asiyan, dan sore hari sebelum petang. Apa ini? Asar.
Wa hina tudhirun, dan matahari tepat di atas kepala. Salat apa? Zuhur. Wa min ba'di salatil isya. Dan Allah menyebutkan salat isya ada dalam Al-Quran. Berarti salat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran Karim. Hati-hati, satu kelompok yang bernama Quraniyun di daerah Solo, Sukoharjo itu ada namanya majelis apa namanya? MTA ya? Majelis Tafsir Al-Quran ya. Sebenarnya majelis taklim Al-Quran. Maksudnya mereka nggak pakai hadis. Ayat Quran toh dikaji, diterjemahkan, ditafsirkan menurut akalnya. Nggak pakai perkataan imam, tidak pakai perkataan para ulama, tidak pakai perkataan ahli tafsir. Dibaca ayatnya, diterjemahkan oleh mereka, ditafsirkan sendiri menurut saya anak perutnya. Nah, akhirnya mereka berkata sholat 5 waktu nggak wajib. Ketika ditanya kenapa sholat 5 waktu tidak wajib, nggak ada ayat yang menyebutkan sholat isya. Ada ternyata. Nggak ada ayat yang menyebutkan sholat subuh. Ada ternyata. Nggak ada ayat yang menyebutkan sholat asar. Ada ternyata. Walaupun tidak disebutkan asar, tapi ada isya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya ini. Kayaknya kalau di Jawa itu mereka biasa di pom bensin, santri-santri perempuannya itu pakai jilbab, memberi amplop, isinya permohonan bantuan dana, ada bukunya. Nah, buku ini buku tentang ajaran ingkar sunnah, menolak sunnah. Nggak pakai sunnah beragama ini, cuman pakai apa? Quran saja. Hati-hati. Di Balikpapan juga sudah ada. Karena mereka sampai berani datang ke rumah-rumah itu, termasuk rumah saya. Maksud saya rumah di mana saya nyewa. Didatangi, kemudian diberi buku itu, diselipkan di bawah pintu. Isinya bukunya tentang itu. Isinya bukunya tentang kembali kepada Islam itu, kembali kepada Quran, nggak pakai hadis. Nauzubillah min dzalik. Ya nggak sholat mereka di pom bensin menyebarkan ini nggak sholat. Alasannya kenapa nggak sholat? Ya kata mereka kan perintahnya cuma ruku. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Jadi mereka kalau saja ruku saja atau sujud saja. Nauzubillah min dzalik. Ini jelas kelompok yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Thalha bin Abdullah dia berkata, "Ja'a Arabi ila Nabi." Ada seorang Arab Badui menjumpai Nabi faqala, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas salawat." Beritakanlah kepadaku tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku dalam masalah salat. Faqal, kata Nabi, khamsu salawat fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu, siang dan malam. Qal, hal alayya ghairuha? Ada yang lainnya Rasulullah? La illa anta tahu, tidak, yang lainnya itu nilainya cuma apa? Sunnah, tidak wajib. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Walhasil dari sini kita mengetahui, bunda dan bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa sholat itu yang benar 5 waktu. Syiah sholatnya cuma 3 waktu. Mereka sholat duhur dan asarnya digabung jadi satu. Mereka sholat maghrib dan isyanya digabung jadi satu. Sepanjang hidup mereka, katanya sampai datangnya imam ke-12 mereka. Jika udah imam ke-12 mereka datang, baru sholatnya nanti sesuai dengan bagaimana imam itu sholat. Jadi mereka kalau sholat cuma 3 kali aja Pak, 3 waktu maksudnya. Subuh, nanti duhur dirapel dengan apa? Asar. Maghrib, nanti maghribnya dirapel dengan isya. Begitu sih. Alhamdulillah min dzalik. Hati-hati ya. Bukan tidak boleh dijamak. Dijamak itu boleh tapi ada tempatnya. Ini kalau Syiah enggak, tiap sholat dijamak. Nah ya, kalau mereka mengatakan, oh, ternyata enggak Ustaz, saya lihat di Sahih Muslim Jalan MT Haryono ini sholatnya 5 waktu. Iya, karena mereka takhiyah, menyembunyikan apa? Kebobrokan mereka. Imam masjidnya kan Syiah. Imam masjidnya Syiah. Si Sauki ini tokoh Syiah. Tokoh Syiah, ya harus saya sebut karena supaya manusia tidak tertipu. Dan dia terang-terangan Syiah, membela Syiah. Dan dia mengajarkan kepada salah satu jamaah pengajian, pernah bercerita kepada saya, diajari cara salatnya Syiah.
Itu tadi mendekatkan waktu zuhur dengan asar, dijadikan satu. Sebelum salam menepuk pahanya 3 kali. Dia nggak salam, sudah begitu aja. Sebelum selesai sholatnya cuma ditepuk 3 kali. Nah, ini Syiah Rafidhah. Makanya yang bilang kalian jangan heran kalau orang Syiah mengatakan enggak, kami sholatnya cuma 3 waktu. Karena memang mereka itu bukan muslim. Syiah itu bukan muslim. Imam Adz-Dzahabi yang mengatakan Ar-Rafidhi laisa minal Islam. Golongan Rafidhah itu tidak bisa dihitung dalam kelompok Islam lagi. Dia sudah keluar dari Islam. Dia punya tata cara ibadah sendiri, Quran sendiri. Dia nggak pakai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Pak. Karena bagi mereka Sahih Bukhari dan Muslim itu menyesatkan. Dia menganggap Quran yang ada kurang. Itu baru sepertiganya. Jadi menurut mereka Quran itu 3 kali lipat Quran kita ini, Pak. Jadi berapa juz itu? 90 juz ya, Pak. Kurang lebih segitu menurut mereka. Ketika mereka menuduh bahwa Allah itu apa? Tidur. Ada orang yang membuat Quran sekian, lalu kalau memang Quran itu 30 juz, kenapa Allah biarkan saja? Dan berarti mereka menganggap Allah itu tidak tahu. Dan memang sebagian sekte Syiah, itu punya keyakinan masalah takdir Allah nggak punya peran. Menurut mereka Allah itu akan tahu kejadian nanti kalau udah terjadi. Coba lihat. Jadi manusia menentukan jalan hidupnya sendiri. Maksudnya mereka nggak perlu percaya dengan takdir. Makanya rukun iman mereka yang ke-6 bukan iman dengan takdir, Pak. Rukun imannya orang Syiah itu yang ke-6 adalah iman dengan imam yang 12. Percaya dengan datangnya imam yang 12. Diganti rukun iman yang ke-6 itu. Nah, atau kita masih mau toleransi dengan siapa? Syiah? Nggak ada. Nggak mungkin bersatu dengan lo. Syiah itu nggak mungkin. Sampai kiamat nggak akan bersatu. Bagaimana mau bersatu dengan Syiah? Karena mereka menganggap sholat itu seharusnya bukan menghadap ke Ka'bah. Bagi mereka sholat itu menghadap ke mana? Kuburnya Rasulullah. Ke kuburnya Rasulullah. Makanya Anda lihat jarang orang Syiah itu yang ke Mekah, jarang. Kalau ke Mekah bukan ke Masjidil Haram, kemana mereka? Ke Ma'la, tempat kuburannya Khadijah. Dekat kuburannya di makamnya Khadijah. Tapi mereka biasanya itu kemana? Di Madinah. Kenapa mereka senang di Madinah? Karena mereka sholatnya mau menghadap kemana? Kuburnya Nabi, atau menghadap ke Karbala. Karbala apa namanya? Ke Baqi. Karena di Baqi itu dimakamkan jasadnya Husain, sedangkan kepalanya ada di Karbala, atau kebalikannya begitu. Nah, ini keyakinan mereka agak aneh. Nah, Syiah ini. Syiah. Dan Syiah itu sekte berdarah. Seluruh perjalanan Syiah itu berlumuran darah. Nggak ada Syiah itu dakwanya dengan lemah lembut, itu nggak ada. Kejam semua. Di mana ada Syiah, pasti nanti akan ada darah mengalir. Percayalah, dimanapun orang Syiah itu ada, dia akan membuat darah mengalir. Jangankan kita di zaman kita, di zaman sahabat saja mereka mengalirkan darah. Mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sejarah mereka selalu berjalan dengan apa? Aliran darah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali kepada pembahasan. Nah, kalau sholat itu imam nggak boleh. dia kadang-kadang jadi imam. Nggak boleh, karena dia sudah menjadi orang apa? Syiah. Bagaimana kita mau bermakmum di belakang orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar kafir, Umar juga apa? Kafir. Aisyah dikatakan oleh mereka apa? Pezina. Aisyah dianggap oleh mereka sebagai wanita pezina. Bagaimana kita mau bermakmum di belakang orang yang menuduh ibu kita sebagai pezina? Nggak bisa. Kan gitu. Terus gimana kalau makan bareng satu meja? Nggak bisa. Masa kita tega makan dengan orang yang memburukkan dia Rasulullah? Alasannya katanya memuliakan keluarga Rasul. Tapi keluarga Rasul Al-Abbas nggak dipercaya sama mereka. Mereka kafirkan Al-Abbas itu kan. Fadl dikafirkan juga oleh mereka. Kalau masjidnya kita sholat di situ, Gimana, Pak? kadang-kadang
Saya sholat di sini dulu. Cari tempat yang lainnya, Pak. Ada masjid banyak di Balikpapan ini. Cari masjid yang lainnya. Tapi dia perilakunya seperti sholat yang lain, Ustaz. Iya, memang begitu, menyembunyikan apa? Iya. Menyembunyikan keyakinan mereka. Kalau mereka tambahkan keyakinannya, ya diusir sama masyarakat. Mereka sembunyikan itu, seolah-olah dia baik dengan kita. Kalau dengan kita dikasih Sahih Bukhari itu, Sahih Bukhari baca ini, tapi yang dikasihkan itu syubhat. Coba bacain itu kan, buktinya Bukhari aja berkata begini begitu. Maksudnya untuk membenarkan mereka. Padahal tidak begitu maksudnya. Mereka menggunakan dalil-dalil untuk dilemparkan kepada kaum muslimin sebagai syubhat, rancuan berpikir. Hati-hati dengan orang-orang Syiah. Hati-hati dengan orang Syiah. Nah, demikian. Baik, kita lanjutkan Bapak. Ada 2 rakaat. Jumlah rakaat dalam sholat. Ibnu Mundir berkata dalam kitab Al-Awsat juz 2 halaman 318, Ajma'a ahlul ilmi ala anna salat ad-duri 4 raka'atin yukhafat fiha bil qira'ah wa yajlisu fiha jilsataini fi kulli masna jilsatan litashahudi wa anna sepakat kaum muslimin, sepakat ahlul ilmu bahwa salat duhur itu 4 rakaat. Suaranya disirkan, tidak dikeraskan. Duduk pada ada 2 kali duduk pada setiap 2 rakaat, yaitu duduk tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Wa anna adada salatil asri arba'an. Jumlah rakaat salat asar sama 4 rakaat ke salat duhur. Tidak berbeda dengan salat duhur. La yujharu fiha bil qira'ah. Bacaannya juga tidak dijaharkan. Wa yajlisu fiha jilsataini fi kulli masna jilsatan litashahudi. Dalam 4 rakaat itu ada 2 kali duduk tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir di setiap 2 rakaat. Wa yajlisu fiha jilsatan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa anna ada salat al-maghrib salasan. Jumlah rakaat salat maghrib 3. Yujharu fi rak'ataini al-awwal ulayaini minha bil qira'ah wa yukhafat bis salisah. Salat maghrib itu 3 rakaat. 2 rakaat yang pertama bacaannya dijaharkan, dan rakaat yang ketiga bacaannya disiriahkan, sembunyikan. Dan duduk pada rakaat dan duduk di 2 rakaat yang pertama tadi. Dan duduk pada 2 rakaat atau rakaat yang kedua dengan membaca tasyahud. Lalu duduk lagi pada rakaat yang ketiga dan tasyahudnya tasyahud akhir. Kata beliau, jumlah rakaat salat Isya 4. Dijaharkan pada 2 rakaat pertama dan disirkan pada 2 rakaat yang terakhir. Duduk pada setiap 2 rakaat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sedangkan salat subuh jumlah rakaatnya cuma 2 rakaat kata beliau. Kedua-duanya bacaannya dibaca dengan suara yang jahar. Duduknya cuma 1 kali, yaitu langsung tasyahud dan kemudian salam. Nah, mari kita masuk bab tentang mawaqitus shalat. Kapan waktunya sholat itu datang? Ad-duhur, sholat duhur itu sa'atuz zawali wa waktuhu wal muradu bi zawal milus syams min kabidis samai ilal maghrib. Kata beliau, sholat duhur itu waktunya dimulai ketika matahari tergelincir. Maksudnya matahari itu sudah condong sedikit menuju ke arah barat dari atas kepalanya tepat. Dari tepat di atas kepala tergelincir sedikit. Jadi kalau ada benda, ada bayang-bayangnya dikit aja, itu udah masuk dalam sholat duhur. Wallahu a'lam bishawab. Kata Abu Barzah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajira allati yad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu aw tazul. Dulu Nabi mengerjakan sholat hajira, itu sholat duhur. Hajir itu mesti sholat duhur. Beliau mengerjakan di awal waktu ketika matahari itu baru tergelincir. Jadi matahari itu sudah tergelincir gitu. Dari tempat di atas kepala itu sudah masuk waktu sholat duhur. Wallahu a'lam bishawab. Akhir daripada sholat duhur itu kapan, Pak? Iya, kalau panjangan, kalau tinggi benda sudah setara dengan panjang bayangan. Tingginya benda sudah sama dengan panjang bayangan benda itu berarti sudah masuk sholat asar, berarti habislah sholat
duhur. Habislah waktu sholat duhur. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya adalah ucapan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasul bersabda, "Waktu duri idza zalatis samsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yakhdurul ashr." Waktu duri itu dimulai dari matahari tergelincir sampai panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda itu selama belum masuknya waktu asar. Itu batas terakhir. Ketika udah lebih panjang, jelas itu sudah nggak boleh, karena dia udah masuk waktu apa? Asar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana orang yang meninggalkan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya? Wajib mengqadha enggak? Ada orang sendaguro dengan sengaja menunda waktu, habis waktunya misalnya baru dia sholat duhur. Wajib qadha enggak? Diterima oleh Allah enggak? Para ulama menyebutkan meninggalkan sholat wajib itu enggak ada keterangan tentang qadhanya. Maka wajib dia tobat. Walaupun dia mengqadha sia-sia karena waktunya telah berlalu. Itu kalau dilakukan dengan sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Ya sampai sini dulu mungkin Bapak ya.